Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Oke, saya senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara hadir pada hari ini. Boleh datang beribadah bersama-sama lagi di tempat ini. Kita bersyukur ya, 1 minggu kita lalui di dalam pertolongan Tuhan. Pasti banyak hal yang terjadi. Ada suka pastinya, ada duka juga, tapi hari ini kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bicara satu tema tentang penyembahan berhala. Dan saya mau bilang terlebih dahulu bahwa berhala itu bisa dalam berbagai bentuk. Termasuk mungkin hal yang kita pegang saat ini bisa menjadi berhala bagi kita. Hal yang ada dalam hati kita itu bisa menjadi berhala. Jadi pastikan selama mendengarkan firman Tuhan, kita tidak sedang menyembah berhala, tapi kita sedang menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 22. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua dan di ayat 21 sampai 22 nanti kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam mezbah pelayanan, dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan. Bersama-sama sekali lagi. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala adalah masalah atau dosa yang sangat serius di dalam kehidupan manusia. Ya mungkin kita berpikir bahwa saya tidak sedang menyembah berhala. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini nanti akan mengajak kita untuk boleh melihat suatu realita berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan manusia. Karena ternyata berhala itu tidak selalu dalam bentuk patung, benda, tetapi itu sangat dekat sekali di dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai manusia. Dan ini merupakan hal yang sangat serius dan Alkitab dengan sangat jelas menentang praktik penyembahan berhala tersebut. Ada seorang tokoh, penulis buku, seorang teologian bernama Kyle Idleman. Dia menulis satu buku berjudul Gods at War. Nanti kalau misalnya Pak Ibu Saudara punya kesempatan untuk boleh membeli bukunya, silakan beli. Ada macam-macam berhala-berhala yang dia tuliskan di situ. Dia katakan demikian. Penyembahan berhala bukan sekedar salah satu dari bermacam-macam dosa. Justru penyembahan berhala adalah sebuah dosa besar, di mana dosa yang lain berasal. Penyembahan berhala bukan sekedar sebuah masalah, melainkan masalah yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang di antara kita yang berpikir bahwa saya berdosa karena saya melakukan penyembahan berhala, saya berdosa karena saya melakukan misalnya
korupsi, saya berdosa karena saya melakukan ini dan itu. Dan itu adalah berbeda-beda semuanya, itu adalah dosa. Nah, tapi Kyle Edelman berkata demikian bahwa penyembahan berhala itu bukan salah satu dari sekian banyak dosa itu. Tapi justru dia adalah akar dari segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Dialah inti dari semuanya, di mana semua dosa yang lain berasal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, segala bentuk dosa yang dilakukan manusia adalah gejala dari permasalahan yang utama, yaitu penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala selalu mengambil tempat yang paling utama di dalam hidup manusia, yaitu hati. Tempat yang sangat dinanti-nantikan yang ingin dikuasai oleh penyembahan berhala, oleh berhala dalam diri manusia selalu adalah hati. Hati dan hati yang selalu ingin untuk ia kuasai. Kenapa? Karena hati itu menentukan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Karena itu hati-hatilah dengan hatimu. Jagalah hatimu. Sebab hati manusia seharusnya hanya boleh diisi oleh Kristus saja. Karena itu berhala berusaha untuk bersaing dengan Yesus, berusaha untuk menggeser posisi Yesus di dalam hati manusia. Makanya dia mau menjelma dalam berbagai bentuk berhala-berhala ini. Nah, hari ini dalam firman Tuhan yang kita baca ada sebuah perintah yang sangat jelas Paulus sampaikan kepada orang-orang Kristen di Korintus dan juga kepada kita hari ini jemaat GKPKR Gedong. Katanya adalah jauhi penyembahan berhala. Kita akan melihat ada apa dengan jemaat Korintus dan mengapa Paulus menyuruh mereka untuk menjauhi penyembahan berhala. Seberapa bahaya sih penyembahan berhala itu? Dan penyembahan berhala apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Korintus itu dibesarkan dan terbentuk di lingkungan yang melakukan penyembahan kepada dewa-dewi. Kehidupan jemaat Korintus sebelum mereka mengenal Tuhan adalah penyembah berhala. Mereka dibentuk, kehidupan sehari-hari mereka adalah di situ. Di Korintus, di dalam kota Korintus terdapat banyak sekali kuil-kuil. Dan semua orang Korintus kebiasaan mereka adalah datang ke kuil tersebut dengan melakukan berbagai macam kegiatan di sana. Misalnya, ya penyembahan kepada, mempersembahkan korban kepada dewa-dewi, dewa-dewanya mereka. Mereka nongkrong di sana, makan di sana, semua kegiatan sosial dilakukan di sana. Dan ada satu hal lain lagi, terjadi pelacuran di kuil-kuil itu. Jadi kuil itu menjadi tempat wisata, tetapi juga tempat di mana dosa bisa ditemukan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, hampir tidak bisa dibedakan mana kuil yang merupakan tempat penyembahan untuk ibadah dan kuil sebagai tempat kegiatan sosial. Karena kuil itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang Korintus. Saya jadi teringat siapa yang pernah pergi ke Thailand, Bapak Ibu Saudara. Thailand itu dikenal, saya searching di media sosial, di internet. Thailand itu disebut sebagai negeri 1000 kuil. Negeri 1000 kuil, banyak sekali kuil. Yang pernah pergi ke sana pasti lebih tahu gimana bentuk-bentuk kuil di sana. Secara seni itu menarik. Dan orang-orang yang datang ke Thailand umumnya, ya sebagian besar pasti datang ke kuil. Entah hanya untuk mengambil foto, melihat bangunan-bangunan yang indah itu, seni, indah sekali rasanya gitu ya. Tetapi orang-orang Korintus pada waktu itu juga melakukan hal yang sama. Mereka datang ke kuil seperti orang-orang pada umumnya gitu. Nah, bagaimana dengan jemaat di Korintus? Sebuah pertanyaan adalah, bolehkah orang Kristen pergi ke kuil? Boleh? Oke, boleh. Nanti ya kita lihat ya. Nongkrong di kuil, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di sana, karena di sana dilakukan. Menghadiri acara-acara ritual-ritual yang dilakukan di kuil.
Ini adalah pertanyaan yang dipertanyakan dan diperdebatkan oleh jemaat Korintus. Paulus, bolehkah kami melakukan hal ini? Sesungguhnya Paulus pernah menegur mereka sebelumnya. Engkau sudah di dalam Kristus dan engkau tidak boleh lagi bercampur dengan ritual-ritual seperti itu, kehidupan lamamu. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka masih saja memperdebatkannya karena, nah ini dia, mereka mengira bahwa kami adalah orang yang bebas di dalam Kristus. Kita adalah orang merdeka, di dalam Kristus tersedia pengampunan, di dalam Kristus tersedia belas kasihan yang besar. Jadi kita bebas melakukan apa saja, masuk datang di kuil itu. Jadi kalau misalnya jatuh dalam dosa pun, pengampunan Tuhan tersedia. Kita tinggal minta ampun, mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni kita kok. Oh, nanti kita kan sudah menikmati perjamuan, sudah dibaptis di dalam Kristus, kita telah disahkan, dimeteraikan menjadi milik Tuhan, maka tidak mungkin kita jatuh di dalam dosa. Gak mungkin lah, makanya gak apa-apa kalau hanya datang saja gitu ya, hanya datang aja di tempat itu, kita gak mungkin goyah kok, gak mungkin goyah gitu imannya kita. Karena Tuhan pasti mau memegang kita kendali, memegang kendali kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa jemaat Korintus ini berpikir berdasarkan pikiran mereka yang telah jatuh di dalam dosa. Mereka mengira, mereka beranggapan, mereka berasumsi. Tapi apa kata firman Tuhan tentang itu? Dan inilah kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa, berpikir berdasarkan pikiran yang telah dikuasai oleh dosa, bukan berdasarkan pikiran yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang juga berpikir hal yang sama seperti orang Korintus? Kompromi dengan dosa. Kita menganggap remeh dan tidak apa-apa terhadap semua tindakan yang kita lakukan. Kita menganggap remeh suatu dosa dan berkata itu semua gak apa-apa kok. Kita masih terikat pada kehidupan kita yang lama. Kita masih terikat pada ritual-ritual kita. Kita sadar bahwa kita adalah seorang Kristen, orang yang telah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, namun kita masih melakukan ritual-ritual yang lama. Mempercayai kepercayaan-kepercayaan nenek moyang dengan alasan ini memelihara budaya. Tapi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, budaya itu penting. Baik adanya budaya. Budaya itu baik. Tetapi ia tidak menjadi lebih baik bila itu bertentangan dengan iman Kristen. Maka tinggalkan itu. Sebab budaya adalah hasil dari pikiran manusia. Pikiran manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Makanya dia berpikir ini boleh aja. Tapi dia nggak tahu apa kata firman Tuhan dengan itu. Dan karena budaya ini adalah hasil dari pikiran manusia, dan segala budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus ditinggalkan. Sebab firman Tuhan adalah di atas dari segala-galanya. Firman Tuhan adalah perkataan Allah, Sang Pencipta kita. Jadi budaya adalah di bawah firman Tuhan adalah di atasnya. Jadi mana yang lebih kita ikuti? Budaya yang telah dipelihara selama bertahun-tahun atau perkataan firman Tuhan? Perkataan firman Tuhan. Itu yang seharusnya kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, mungkinkah ada di antara kita juga yang masih memelihara budaya demikian? Kayak misalnya nih, bulan Februari kemarin kita baru selesai Sincia. Siapa yang sebelum Sincia melakukan bersih-bersih rumah? Karena nanti selama Sincia nggak boleh nyapu gitu ya. Nanti berkatnya bisa ikut serta dengan debu-debu yang disapu oleh sapu gitu ya. Atau siapa yang kemarin sebelum di malam Sincia ada yang mulai memisahkan buah jeruk. Karena buah jeruk terus memisahkan kue keranjang.
memisahkan daging, memisahkan ini. Buat apa, Mak? Ini buat nenek kamu. Oh. Nanti kasihan nenekmu, dia kelaparan. Masa kita kumpul-kumpul di sini, kita happy-happy di sini, nenekmu gak makan di sana. Kamu tahu gak? Nenekmu ini paling suka jeruk yang berbentuknya bulat, ada love-lovenya. Dan nenekmu itu ya, dia paling suka cukio. Jadi mama harus pisahkan gitu. Siapa yang masih seperti itu? Masa kita kumpul-kumpul tapi nenekmu gak makan? Oh wow. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak kecil ya, sering bilang begini, mikir kids. Anak-anak muda sering bilang begitu, mikir kids, dipikir secara logika aja itu gak masuk. Yang mana mungkin orang yang sudah meninggal masih bisa menikmati jamuan makan, masih bisa makan. Kalau anak kecil bilang mikir kids, itu artinya kita diajak untuk berpikir, itu gak masuk secara logika bahkan. Pakai logikanya untuk berpikir. Bapak Ibu Saudara, Januari lalu ketika saya pulang, saya bertemu dengan salah satu dari saudara saya. Saudara kami yang menghadiri acara, di rumah saya ada acara keluarga besar. Bukan di rumah saya acaranya, tapi di rumah saudara saya di tetangga gitu ya, tetanggaan. Nah, di malam hari ketika acara sudah selesai, dia datang ke rumah. Saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang ini. Saya terakhir bertemu ketika saya masih kecil. Lalu kami makan bersama, saya belum makan, dia belum makan, jadi kami makan semeja gitu. Dan ada mama saya di belakang saya. Dia bercerita, salah satu topiknya adalah tentang sepupu saya yang belum menikah. Dia bilang demikian, abangmu itu ya, dia sudah umur 30-an tapi dia belum menikah. Ada orang yang, dia punya pacar tapi tidak direstui oleh keluarga. Sayang sekali. Kenapa tidak direstui? Karena keluarga punya calon sendiri untuk sepupu saya ini. Kakak dari sepupu saya ini lebih setuju terhadap dengan seorang perempuan pendeta yang sudah jadi pendeta. Padahal ya sayang sekali. Kenapa sayang sekali? Nama mereka berdua itu sudah diramalkan dan cocok sekali. Dia bilang demikian. Sayang sekali, tapi saya juga bingung kenapa abangmu ini gak mau. Padahal ya nama mereka cocok. Sudah dibawa ke orang hebat, sudah didoakan. Masa depan mereka cerah, bagus, kesuksesannya bagus gitu. Saya diam, saya bisa merasakan gestur gerakan-gerakan mama saya di belakang saya yang berusaha untuk menghentikan saudara saya itu yang bilang, shh, kamu jangan ngomong-ngomong. Kenapa? Karena dia sedang membicarakan seorang pendeta yang namanya diramalkan terhadap seorang hamba Tuhan. Saya diam aja, saya ketawa-ketawa, dia langsung notice mama saya dan dia bilang, oh enggak. Kita enggak percaya dengan hal-hal itu. Kita cuman ya namanya lah kita di desa gitu ya. Kita perlu meyakinkan diri dengan semua itu. Tidak percaya tapi perlu meyakinkan diri dengan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang Kristen bukan? Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Semua keluarga saya adalah orang percaya, orang Kristen. Tetapi benarkah kita telah mengalami pembebasan di dalam Kristus? Dan apakah kebebasan di dalam Kristus adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan segala dosa tanpa kontrol? Untuk melakukan segala sesuatu tanpa kontrol, tanpa batas. Dan seharusnya bukan. Dan apakah karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka Tuhan akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita dengan hidup di dalam dosa? Tuhan akan baik-baik saja ketika kita melakukan penyembahan berhala, mempercayai hal-hal lain selain Dia. Apakah Tuhan ingin dirinya dipermainkan? Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan pasti marah kepada setiap orang yang mempersembahkan dirinya kepada sesuatu yang bukan Allah itu sendiri. Maka Paulus berkata kepada jemaat Korintus, yang mengingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh bangsa Israel.
Di ayat 1 sampai 5 kita menemukan bagaimana Paulus menjelaskan kehidupan bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, berjalan di padang gurun, disertai oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, disediakan makanan kebutuhannya setiap hari lewat mana dan burung puyuh, disediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dikatakan di situ bahwa ketika mereka menyeberangi Laut Teberau itu paralel dengan kita yang mengalami baptisan di dalam Kristus. Dan mana yang mereka nikmati itu serta minum-minuman dari batu karang yang dipecahkan pada waktu itu sama seperti atau paralel dengan kita yang menikmati perjamuan kudus lewat roti dan anggur. Di padang gurun bangsa Israel mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Tapi dikatakan di situ bahwa lihatlah mereka, sebagian besar dari mereka dibinasakan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka, karena penyembahan berhala mereka. Untuk itu Paulus berkata, lihatlah Israel dahulu, mereka telah menerima murka Allah. Oleh karena itu jangan bermain-main di dalam dosa. Jangan mengira bahwa kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah dimerdekakan, kamu bebas dari murka Allah ketika kamu mempermainkan kekudusannya. Enggak. Lihatlah Israel, mereka bahkan umat kesayangan Allah, dipilih langsung oleh Allah. Tapi toh mereka juga dimurkai oleh Tuhan. Jadi jangan bermain-main di dalam dosa. Adakah di antara kita yang juga mulai bermain-main dalam dosa, santai-santai di dalam dosa? Jauhilah itu. Oleh karena itu Paulus berkata, jauhilah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menjauhi ini secara harafiahnya berarti melarikan diri, kabur. Dan ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar dan disengaja. Jangan dekat-dekat, pisahkan dirimu dari semua tindakan itu. Kenapa? Kenapa harus memisahkan diri dan kabur bahkan tidak ikut serta di situ? Karena kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa godaan dosa itu besar dan nyata adanya. Dan kita adalah manusia yang lemah yang mudah sekali jatuh di dalam dosa. Ketika kita hadir di dalam ritual-ritual di kuil-kuil itu bisa saja kuasa iblis mengganggu, menggerogoti hati kita, memutar otak kita, mempermainkan diri kita dan kita ikut serta di dalamnya. Jadi jangan kira bahwa kita aman-aman. Karena itu di dalam ayat yang ke-12 dia katakan demikian, bahwa sebab itu siapa yang menyangka dirinya bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu Saudara, apa alasan Paulus menyuruh jemaat Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala? Yang pertama adalah, boleh dibantu Kak Wiwit? Penyembahan Kristen adalah persekutuan dan keintiman dengan Allah. Setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang telah dipersatukan dengan Kristus. Tubuh dan roh kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika kita menyembah Kristus, kita terhubung secara spiritual dan intim dengan Dia. Maka di situ dia membahas tentang sakramen perjamuan kudus. Dia berkata bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan itu dengan memakan roti dan minum anggur, itu bukanlah suatu liturgi biasa saja. Melainkan di dalamnya terdapat makna rohani yang sangat dalam, yaitu persekutuan dengan Kristus. Setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan bukan hanya mengingatkan saja, tapi saat kita makan roti dan minum anggur, kita sedang bersekutu dengan Allah. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang bersatu dengan Dia, semeja makan minum dengan Dia. Jadi tubuhmu itu sedang bersatu dengan Tuhan.
Oleh karena itu, engkau tidak boleh mempersembahkan, mencampurkan tubuhmu terhadap hal-hal yang lain. Kenapa? Yang kedua, karena penyembahan berhala adalah persekutuan dengan roh-roh jahat. Penyembahan berhala adalah persekutuan dengan roh-roh jahat, yaitu setan. Dan setiap kali orang kafir melakukan penyembahan berhala, entah melakukan ritual, entah melakukan mempersembahkan korban, entah itu nongkrong di kuil itu saja, mereka sedang terhubung dan bersekutu dengan roh-roh jahat tersebut. Dan ketika orang percaya hadir di situ, bukankah sama saja kita juga ikut bersekutu dengan roh-roh jahat itu? Ketika ada pameran di situ, ketika ada ritual-ritual yang dilakukan di situ, lalu pikiran kita mulai melihat ada sebuah keindahan di dalam pertunjukan itu. Wow, ada kekaguman di dalamnya. Hebat sekali, kok orang bisa melompat-lompat, padahal itu susah sekali. Wow, kuilnya sangat bagus sekali. Wow, ritualnya sangat menarik sekali. Pikiran kita ditawan. Dan kita mulai bersuka cita, senang, gembira dengan itu semua. Bukan soal makanan, bukan soal kuilnya, bukan soal bangunannya. Tapi soal kuasa di balik kuil, di balik makanan, di balik setiap ritual itu. Dan inilah yang harus kita sadar, bahwa di dalamnya ada kuasa yang lain selain kuasa Tuhan. Iblis itu licik, ia bisa mempengaruhi hati manusia untuk berpaling dari Allah. Dan Allah tidak senang bila engkau dan saya yang adalah milik kepunyaannya bercampur dengan kuasa lain. Engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Allah tidak ingin berbagi. Allah tidak ingin milik kepunyaannya dibagi dengan yang lain. Di dalam bukunya si Kyle Edelman tadi dia berkata demikian. Satu-satunya hubungan yang diminati Allah adalah hubungan yang eksklusif dan berkomitmen. Allah tidak berminat menjalin sebuah hubungan tanpa ikatan dengan engkau. Allah bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membagi tahtanya dengan pihak lain di hatimu, sebab tahtanya hanya untuk satu pribadi, yaitu untuk Dia saja. Jadi hatimu adalah hanya untuk Tuhan saja. Dan Tuhan tidak suka kalau hatimu ditempati oleh kuasa manapun, oleh hal apapun, dalam bentuk apapun itu. Bapak Ibu Saudara, walaupun sepele, tapi itu tidak mau, Tuhan tidak senang dengan itu. Ada satu istilah yang dikenal oleh anak-anak muda sekarang adalah micro cheating. Ada tahu ya? Teman-teman pasti tahu micro cheating adalah sebuah tindakan sepele yang kelihatannya sepele, mungkin hanya sekedar memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan pasangannya, yang bukan bagian dari keluarganya. Itu sudah disebut sebagai perselingkuhan. Karena itu menjadi bibit benih-benih. Nah dengan Tuhan, tindakan yang sedikit saja, bila itu tidak memuliakan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu juga adalah penyembahan berhala. Perselingkuhan rohani. Maka kita perlu hati-hati dengan bagian ini. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, penyembahan berhala selalu mengambil tempat yang paling inti di dalam hidup manusia, yaitu hati kita. Apakah kita berpikir pada hari ini bahwa ketika tadi saya menjelaskan tentang penyembahan yang dilakukan oleh jemaat Korintus, oleh orang-orang Korintus, maka kita berpikir bahwa aku gak punya berhala, aku gak menyembah apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala tidak selalu dalam bentuk patung di depan dan kita sujud kepadanya. Kak, penyembahan berhala gejalanya sangat banyak. Penyembahan berhala lebih dari sekedar kita berdiri di depan patung. Penyembahan berhala itu letaknya di dalam hati manusia. Dan mari kita lihat ke dalam diri kita. Penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang kita cintai, kita kejar, kita perjuangkan lebih daripada Yesus. Sesuatu yang sedang menggantikan posisi Yesus di dalam hati kita. Sesuatu yang untuknya kita perjuangkan dan mati-matian kita taruh pikiran hati kita untuk itu. Dan coba pikirkan, sesuatu apa yang sedang menawan hati dan pikiranmu saat ini?
beberapa waktu yang lalu. Sesuatu apa yang engkau cintai dan engkau kejar di dalam hidupmu. Banyak hal yang bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Keluarga, anak-anak bisa menjadi berhala bagi orang tua. Pelayanan yang sekaligus kita katakan ini adalah untuk Tuhan. Bila engkau kerjakan pelayanan lebih daripada engkau mencintai Tuhan, itu bisa menjadi berhala bagimu. Apalagi di dalam buku yang ditulis si Kyle Idleman ini, dia menuliskan banyak sekali daftar-daftar dari berhala-berhala itu. Siapa yang mengira bahwa makanan itu bisa menjadi berhala? Makanan itu bisa menjadi berhala. Dia melihat, dia mengingini, dan dia tidak mampu menahan diri, lalu dia makan meskipun kolesterolnya sudah tinggi, dia makan dan makan terus, penyakitan akhirnya. Tidak mampu menahan diri. Ya katakan itu pun juga bisa menjadi berhala makanan. Seks itu bisa menjadi sebuah berhala. Seseorang datang kepada hamba Tuhan. Dia bilang, Lause, jangan jadwalin saya pelayanan. Kenapa? Saya sedang bergumul terhadap satu dosa. Pornografi. Dan saya malu sekali di hadapan Tuhan. Saya merasa diri saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Bagaimana mungkin saya mengangkat tangan, membuka mulut, menyebut nama Yesus. Tapi saya masih terikat pada satu dosa. Pornografi. Saya masih belum bisa lepas dan saya sedang berjuang untuk itu. Puji Tuhan kalau hal ini disadari Bapak Ibu Saudara. Uang bisa menjadi berhala bagi kita. Ada orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengerjakan banyak hal hanya untuk mendapatkan uang. Ada orang yang sampai stres ketika segala sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Dan dia stres sekali dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, segala tindakan yang keluar, yang kita tunjukkan di luar, sesungguhnya menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Ketika engkau diberikan kritik dan engkau marah sekali dengan hal itu, kira-kira ada berhala gak di situ yang sedang diungkapkan? Apa kira-kira? Berhala keakuan. Harusnya bukan itu, aku lebih baik dari itu, harusnya begini, macam-macam. Studi, bisa gak menjadi berhala? Bisa. Mimpi-mimpi untuk masa depan, bisa gak menjadi berhala? Bisa. Segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan, di mana engkau mencintai itu, mengejar itu lebih daripada Yesus, itulah berhalamu. Itulah gejala dari berhala, penyembahan berhala tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak punya berhala di dalam hati kita. Mari kita mengevaluasi ke dalam diri kita, berhala-berhala apa yang ada di dalam hatiku. Sesuatu ketika itu menawan pikiranku, tidak membuat aku fokus kepada Tuhan, tidak membuat aku fokus untuk melihat, mendengarkan sabdanya. Apakah itu engkau berpikir bahwa engkau tidak punya berhala dalam hatimu? Tetapi kita harus berkata di masa-masa prapaskah ini, marilah kita berkata seperti yang diucapkan oleh Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Dia berkata demikian. Periksalah aku, ya Allah, dan ketahuilah hatiku. Tunjukkanlah kepadaku jika ada jalan yang jahat dalam diriku. Di balik jalan yang jahat dalam diri kita ada berhala, Bapak Ibu Saudara. Tunjukkanlah itu. Dan untuk mengevaluasi hati kita, untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang lain selain Yesus yang mengambil hati kita, kita harus pikirkan. Kita harus pikirkan bagian ini. Adakah sesuatu atau seseorang selain Yesus yang telah mengambil alih pikiran kita, menawan hati kita, kesetiaan kita, ketakutan kita, kesucian hati kita. Kepercayaan apa yang sedang kita percayai? Apakah ada di dalam pikiran kita yang sedang memikirkan, merancangkan hal yang lain selain hal yang memuliakan nama Tuhan? Dan di momen prapaskah ini biarlah kita memikirkan berhala apa yang ada di dalam
hati kita. Kita katakan seperti Mazmur tadi, periksalah aku ya Allah, kenallah hatiku, ketahuilah, tunjukkanlah jika ada sesuatu hal yang jahat di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak lepas dari dosa, yang tidak mungkin tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus menyadari akan kelemahan kita sebagai orang-orang berdosa. Dan mari, saya mengajak kita saat ini untuk tundukkan kepala. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan memeriksa seluruh hidup kita. Kita katakan, Tuhan, tunjukkanlah bila ada yang jahat di dalam hatiku. Apakah ada berhala di dalam hatimu saat ini yang sedang menawan pikiranmu, yang membuat engkau khawatir terus-menerus? Mungkinkah itu dengan kondisi global saat ini yang tidak menentu? Mungkinkah itu ketakutan-ketakutan akan kehilangan orang-orang yang dikasihi? Mungkinkah itu studimu? Mungkinkah itu masa depanmu itu mengganggu pikiranmu? Itu bahkan pelayanan yang engkau kejar terus-menerus lebih daripada persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Kami memohon kepadamu, periksalah hati kami. Temukan dan tunjukkanlah segala yang jahat di dalam hati kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami cintai di dalam hidup kami. Kami mengakui kadang-kadang kami mencintai itu lebih daripada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mencintai diri kami sendiri. Kami mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri. Dan banyak hal lain ya Tuhan. Temukan itu Tuhan dan kami memohon kepadamu. Hancurkanlah segala berhala di dalam diri kami. Gantikan dengan kemuliaan-Mu. Dan bertahtalah di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.